Ya, halo Tribuners, kembali lagi dalam acara Tribun Solo On Cam. Kali ini kita akan membahas mengenai perayaan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi Corona ini, bahwasanya pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah atau di tahun 2020 ini di Kabupaten Sukoharjo khususnya dilaksanakan di tengah pandemi virus Corona. Untuk membahasnya lebih lanjut tentang tata pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 2020 ini, kita sudah tersambung dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Pak Iksan Muhadi. Assalamualaikum, Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iksan, topik yang sangat menarik sekali untuk dibahas pada kali ini, bahwasanya Idul Adha pada tahun ini berbeda dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di tahun sebelumnya, mengingat saat ini di Kabupaten Sukoharjo sendiri masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk pelaksanaannya sendiri, Pak, dari Kementerian Agama sendiri, untuk pelaksanaan mungkin mulai dari sholat Idul Adha sendiri, ada anjuran seperti apa, Pak Iksan? Ya, benar sekali. Saya kira pada tahun ini dalam pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Miladiyah, kita harus beradaptasi baru dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik nanti tentunya pada saat pelaksanaan Idul Adha dan penyelenggaraan ibadah penyembelihan hewan kurban, ini sudah ada surat edaran Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 yang insya Allah itu akan memberikan panduan kepada umat Muslim dalam rangka penyelenggaraan sholat Idul Adha maupun dalam penyelenggaraan penyembelihan. Juga di dalam rangka untuk aman dari COVID ini, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana non-alam virus COVID-19 ini. Sehingga alhamdulillah dari Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian juga memberikan sebuah panduan yang ini semua agar umat Muslim dalam rangka melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Kalau untuk pelaksanaan dari mungkin untuk saat ini dari Dinas Peternakan dan Pertanian juga melakukan mungkin sidak dan pemeriksaan hewan kurban. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Dinas Peternakan bahwasanya pelaksanaan atau pemantauan hewan kurban sudah dilaksanakan mulai hari ini mungkin sampai menjelang hari H berikutnya. Untuk pemantauan hewan kurban sendiri dari Kementerian apakah juga ada anjuran-anjuran, Pak? Ya, tentunya kalau kita menganjurkan kepada para umat Muslim yang akan berkorban, ini untuk benar-benar memilih hewan-hewan yang sudah memenuhi syariat, artinya hewan-hewan yang sehat juga. Dan ini alhamdulillah sudah dibantu dari Kementerian atau Dinas Pertanian yang saat ini sudah mengadakan sebuah tadi itu pemantauan dan penyuluhan, sosialisasi kepada para peternak khususnya agar betul-betul menjaga hewan yang akan dijual bagi para penjual sapi atau lembu atau kambing kepada para muqarrib, orang-orang yang mau berkorban. Mudah-mudahan ini bisa dipenuhi semuanya sehingga apa yang kita pilih nanti betul-betul hewannya betul-betul sehat, tidak terpapar dari virus-virus apapun. Kalau untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri tidak dilaksanakan swab test untuk hewan kurban, Pak, ya? Hanya di daerah itu akan edaran untuk melakukan swab test untuk hewan kurban. Itu wewenang Dinas Pertanian, kami juga belum bisa mendapatkan informasi itu. Tapi beberapa tahun yang lalu juga dilakukan pemantauan sosialisasi terhadap hewan-hewan kurban itu. Bahkan ketika pelaksanaan penyembelihan pun dari Dinas Pertanian juga hadir ke beberapa tempat untuk membuat sampel, mengambil kayak itu hatinya dibuka, adakah penyakit itu, kalau ada penyakit maka hati yang ada karena penyakit itu disuruh dibuang, tidak boleh dikonsumsi gitu. Kalau untuk tata laksana sholat Idul Adha sendiri seperti apa, Pak? Apakah nanti teknisnya juga akan seperti sholat Idul Fitri pada
beberapa bulan yang lalu, Pak? Ya, dari pusat sudah ada panduan yang barangkali nanti, mohon maaf kami belum berkoordinasi dengan gugus kabupaten. Yang jelas di panduan SE Menteri Agama itu sudah diberikan kelonggaran untuk melaksanakan sholat-sholat di beberapa tempat. Kalau di masjid, musola sudah betul-betul aman dari wilayah penularan, saya kira diperbolehkan di sini. Bahkan di lapangan juga dibolehkan. Cuman untuk di Sukoharjo, karena dengan melihat pertama KLB juga sampai tanggal 31 nanti, terakhir kan pas hari tanggal 31 Juli. Kemudian yang kedua juga nanti melihat perkembangan, apakah di saat ini yang di Kabupaten Sukoharjo masih ada beberapa masyarakat yang terkena virus ini, apakah nanti juga akan diizinkan dari gugus begitu. Kalau gugus mengizinkan, tentunya nanti akan kita lakukan seperti panduan yang ada. Kalau gugus tidak memberikan izin, tentunya kita akan menggunakan tempat-tempat tertentu, seperti kalau ini musola kecil begitu, bisa untuk kita gunakan dengan catatan tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Kalau pasca sholat, Pak, mungkin kan juga ada prosesi penyembelihan hewan kurban. Ya. Untuk dari Kemenak sendiri, apakah sudah melakukan koordinasi atau sosialisasi dengan takmir-takmir masjid, Pak, terkait dengan protokol kesehatan saat penyembelihan hewan kurban ini, Pak? Ya. Sementara yang kita sampaikan adalah edaran dari Menteri Agama. Secara sosialisasi tertulis sudah kita sampaikan. Terkait dengan penyembelihan, tentunya kita juga harus betul-betul memberikan sebuah perhatian yang betul-betul terkhusus. Pertama, tentang tata cara penyembelihan tentunya harus sesuai dengan syariat. Kedua, peralatan juga harus betul-betul diberikan jaminan tidak kena terpapar virus apapun. Artinya harus diinfektan terlebih dahulu peralatannya. Kemudian tata caranya, bagaimana kita menyembelih, juga harus ada memilih tempat-tempat yang ada jarak untuk social distancing-nya di situ, tidak boleh berkerumun terlalu banyak. Kemudian untuk pengulitannya juga begitu, tidak boleh kayak kemarin kita mungkin senang sambil rombongan bareng-bareng begitu. Nah, sekarang harus betul-betul dijaga. Bahkan di dalam untuk penyampaian, untuk pembagian daging kurban kepada para pihak yang berhak menerima itu, diupayakan para panitia lah ini yang mengantar kepada masyarakat yang menerima itu ke rumah masing-masing. Bukan kita mengumpulkan mereka, tetapi panitia dihimbau untuk betul bisa menyampaikan ke lokasi rumah masing-masing dengan harapan ini tidak terjadi kerumunan nanti di satu tempat. Artinya secara teknis penyembelian masih sama dengan tahun sebelumnya, hanya saja di tahun ini nanti mungkin di masjid yang menggelar atau yang melaksanakan penyembelian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu, Pak, ya, secara garis besarnya, Pak? Ya, secara garis besar sama untuk tata cara penyembelian, cuman tahun ini sebisa mungkin diminimalisir bagi para petugas. Kemudian bahkan kadang-kadang kalau tahun kemarin karena ini perayaan, gitu kan banyak anak-anak yang datang juga, orang-orang yang menyaksikan ke situ. Nah, ini diharapkan benar-benar terjaga agar perayaan ini kita maknai dengan sebuah kewaspadaan begitu, sehingga kita minimalisir bagi para penyelenggara untuk tidak mengharuskan datang dengan banyak orang. Dan kemudian di panduan itu juga disampaikan bagaimana kepada para pengelola, para penyembelih, dan seterusnya juga tetap kita gunakan protokol kesehatan dengan cara mungkin harus kita terlebih dahulu tes suhu tubuhnya, kemudian juga harus menggunakan masker, bahkan kalau bisa menggunakan sarung tangan yang sekali pakai dibuang itu. Ada pembatasan orang nggak, Pak, terkait semisal untuk satu hewan kurban atau di satu tempat maksimal yang memproses hewan kurban itu berapa orang, atau yang menyembelih sampai memotong itu berapa orang, itu ada pembatasan orang nggak, Pak, dari Kementerian? Ya, sementara untuk pembatasan tidak ada. Cuman kita berharap seminimal mungkin ya. Tidak dibatasi tentang jumlah orangnya harus 4 orang, 6 orang, tidak. Tapi cuma kita berharap dalam penyelenggaraan penyembelihan ini kita minimalisir bagi para pengelola agar kita bisa untuk menjaga jarak begitu. Terkait mungkin dari pandemi ini kan juga berdampak signifikan di ekonomi masyarakat, Pak. Mungkin ada hal-hal yang bisa
dilakukan Pak dari yang biasanya ingin melakukan kurban namun karena terdampak ekonomi di tengah pandemi ini mungkin bisa dilakukan penggantinya dengan zakat atau seperti apa Pak? Ya, pada prinsipnya untuk korban adalah bagian dari ibadah yang dituntunkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada para hamba-hamba, para masyarakat Muslim yang memenuhi atau sudah memiliki memiliki kelebihan harta begitu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Apakah dengan 1 ekor kambing atau dengan kita berpatungan 7 orang beriuran membeli sapi begitu. Oleh karena itu, ketika kita saat ini baru berada di masa pandemik seperti ini dan adanya beberapa masyarakat barangkali yang terkena dampak sosial ekonomi, maka kalau saya boleh menyarankan kepada para masyarakat umat Muslim, di samping kita, yang pertama terlebih dahulu untuk pembagian daging kurban yang tersembelih, barangkali kita harus betul-betul bisa memprioritaskan, kita melibatkan para masyarakat terdekat atau dengan RT, agar sasaran penerima itu betul-betul sampai kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua, tentunya ini ada ibadah yang lebih penting lagi, ketika saat ini kita juga sedang diuji bagi orang-orang yang memiliki harta, memiliki kelebihan rezeki gitu, bisa ditambah dengan membayar bukan zakat, membayar sedekah melalui beberapa lembaga amil zakat yang barangkali ada di sekitar kita, yang oleh lembaga amil zakat saya kira itu nanti akan diberikan atau ditasarufkan kepada masyarakat. Nah, ini adalah bentuk salah satu ujian bagi kita. Apakah di saat seperti ini kita mampu memiliki empati yang lebih besar lagi, melihat beberapa dampak dari masyarakat yang saat ini mungkin kekurangan ekonomi, kita diuji apakah kita mampu untuk bisa membantu kepada mereka. Maka ini kesempatan yang terbaik bagi kita sebenarnya ketika umat Muslim mendapatkan situasi seperti ini, karena di situ kita diajarkan bagaimana kita bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit begitu. Kalau saat ini kita bisa melakukan sedekah, lebih baik. Cuman saran saya ketika kita memberikan sedekah untuk membantu para masyarakat yang terkena dampak sosial ini, lebih baik dikumpulkan atau melalui lembaga-lembaga yang sudah bonafit. Di sini ada Basnas, di sini ada lembaga amil zakat di beberapa organisasi. Maka salurkanlah melalui lembaga-lembaga itu yang insya Allah itu nanti akan lebih bisa memberikan atau lebih bisa mampu menyalurkan kepada orang-orang yang benar-benar sudah terdaftar untuk bisa kita berikan bantuan kepada mereka. Betul, ini perjuangan ya. Ketika Nabi Ibrahim mengorbankan ya anak kesayangannya. Nah, saat ini kita juga bagaimana mampu untuk bisa berkorban dengan apa yang kita miliki yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Apakah hewan kurban yang disumbangkan pada hari raya Idul Adha ini hanya sapi dan kambing, Pak? Apakah masih ada hewan lain yang masih bisa dikorbankan, Pak, menurut syariat Islam, Pak? Ya, kalau di wilayah kita tentunya sementara hanya sapi dan kambing yang ada di kita. Untuk yang seperti lainnya saya kira belum ada ya, gitulah. Maka inilah yang memenuhi persyaratan untuk hewan kurban, karena ini adalah ibadah dan adanya tuntunan, maka tidak boleh yang selain dari itu yang ada di kita, yang di wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya, ya cuman kambing dan sapi. Nah, kalau di Arab ada onta, barangkali begitu ya. Kita tidak ada. Nah, maka kita hanya itu kesempatan kita dengan menyembelih kambing atau menyembelih sapi begitu. Oke Pak, untuk mengulangi lagi untuk ya pelaksanaan sholat Idul Adha nanti, katakanlah hampir di 10 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo saat ini masih zona merah. Nanti apakah juga mungkin dimungkinkan terjadi kan sholat Idul Adha nanti dilaksanakan di rumah, dan nanti apakah juga untuk pelaksanaan Idul Adha di rumah ini juga bisa Pak? Tidak perlu dalam lingkup satu kampung atau yang skupnya lebih besar Pak? Prinsipnya ini hampir sama dengan sholat Idul Fitri. Ketika saat nanti barangkali dari Gus memberikan sebuah edaran adanya zona merah yang belum bisa kita diberikan izin untuk melaksanakan ibadah di tempat lapang, di masjid dan seterusnya,
saya kira tidak ada persoalan kita melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Untuk seperti tata caranya seperti sholat Idul Fitri pada kesempatan yang lalu, ya di rumah pun boleh begitu loh. Cuma nanti kalau di gugus juga mengizinkan, yang kebetulan pada saat ini di Kabupaten Sukoharjo sudah ada peraturan bupati untuk dibolehkannya penyelenggara rumah ibadah, ya khususnya di masjid atau musola, untuk melaksanakan kegiatan ibadah inti. Nah, artinya kalau ini nanti masih bisa dilakukan, barangkali sholat Idul Adha bisa dilakukan di masjid atau di musola yang tidak berada di pinggir jalan raya, tidak berada di pinggir jalan negara, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Ini yang mungkin dibolehkan. Cuman nanti sekali lagi untuk persoalan ini nanti kita akan koordinasikan dengan gugus kabupaten. Apakah ini nanti sesuai dengan peraturan bupati yang selama ini kita sudah boleh lagi berjumatan kan? Sudah sholat Jumat, maka nanti kalau diizinkan kita juga perkenankan kepada para umat muslim untuk melaksanakan sholat id di musola atau di masjid-masjid di sekitarnya. Baik Pak Ihsan, mungkin untuk closing statement, adakah himbauan-himbauan untuk masyarakat Pak jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2020 atau di tahun 1441 Hijriah Pak? Karena hari Idul Adha ini merupakan hari raya umat muslim yang kedua, tentunya mari kita peringati dengan penuh kekhusyukan, dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dalam rangka mensyukuri dan perayaan ini kita harus betul-betul jaga protokoler kesehatan. Kita jangan sampai mengabaikan protokoler kesehatan ini karena hal itu akan menjadi dampak yang kurang baik. Mengingat di Kabupaten Sukoharjo juga masih dalam suasana pandemi seperti ini, kita berharap kepada umat muslim untuk selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, untuk selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker jika kita keluar rumah, dan selalu menjaga jarak. Sehingga dengan ini harapannya kita akan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan tentunya kita berharap dalam suasana Idul Adha itu, mari kita tambah kekhusyukan kita, mohon kepada Allah, mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dan berakhir di tempat kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Ihsan atas materinya, cukup membantu sekali untuk masyarakat bahwasanya yang khawatir akan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Ya, Tribuners, sekian pembicaraan kami dengan Pak Ihsan Muhadi, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.